Well, that's practice making me itch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Azil Pratama. Tentunya di sini saya sendiri akan membahas sebuah jurnal atau mereview sebuah jurnal yang telah Azil buat dengan yang berjudul Masa Peradaban Islam di Myanmar. Dalam pembahasan kali ini Azil membagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, demografi negara Myanmar. Yang kedua, sejarah masuknya Islam ke Myanmar. Yang ketiga, jejak peradaban Islam di Myanmar. Yang keempat, tokoh dan organisasi Islam di Myanmar. Yang kelima, keseharian umat Islam kontemporer di Myanmar. Di sini ada 2 bagian ya. Poin kelima ini, yang pertama keseharian umat Islam di Myanmar dari zaman Islam baru masuk ke Myanmar sampai sekarang, dan yang poin kelima bagian B, problematika kehidupan umat Islam di masa lampau hingga saat ini. Kalian penasaran kan? Jangan skip video ini, terus pantengin video ini sampai beres. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian mengenai video ini, karena itu merupakan bentuk dukungan moralitas bagi saya sebagai konten kreator dalam berkreasi di YouTube. Apabila nanti banyak subscribe-nya, akan adakan giveaway. Dan di channel ini random ya, tidak hanya terpaku kepada ya pendidikan, tetapi ada yang lain. Kalian penasaran? Tunggu saja beritanya. Demografi negara Myanmar. Myanmar adalah anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau yang diidentikan dengan nama ASEAN. Indonesia termasuk ke dalam komunitas bangsa-bangsa Asia Tenggara ini. Dalam politik luar negeri, Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tahun 23 Juli 1997. Myanmar juga termasuk ke dalam komunitas anggota PBB dan lembaga di bawah PBB, termasuk juga anggota ASEAN Development Bank atau ADB. Dan Myanmar juga dikenal sebelumnya dengan nama Burma. Myanmar merupakan negara terbesar kedua di Asia Tenggara. Secara ukuran astronomis, Myanmar berada di antara 11 derajat LU sampai 20 derajat LU dan 92 PT sampai 100 derajat PT. Myanmar bertetangga dengan Bangladesh dan India di barat, Cina di timur laut, dan Laos dan Thailand di timur. Populasi masyarakat di Myanmar sekitar 53 juta. Sangat banyak sekali ya. Mungkin Jawa gitu ya, masyarakat sebawah Jawa, tapi lebih banyak Indonesia. Tinggal di daerah 262
262.118 mili aja. Oh, mili sih. Ya, mil persegi atau 675.581 km persegi. Myanmar salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki berbagai ribu macam etnis di dalamnya. Di dalam negara itu sendiri, di Myanmar itu terdapat 7 bagian ya, yang didiami oleh mayoritas etnis Burma. Pada tahun 2011, jumlah penduduk Myanmar mencapai 48,337 juta jiwa. Di situ terlibat banyak sekali komposisi etnis, dari etnis Rohingya, Buddha, dan lain-lain lah ya. Nah, menurut Central Intelligence Agency pada tahun 2013, di dalam negara Myanmar, etnis Burma yang menduduki mayoritas tertinggi dalam etnis di Myanmar, sekitar 68%, dan etnis Han 9%, Karen 7%, Rakhine 4%, Cina 3%, India 2%, Mon 2%, dan lain-lain yang persen. Di sisi lain, komposisi agama penduduknya meliputi 89% Buddha, 4% Islam, dan sisanya Kristen dan kepercayaan lain. Di negara Myanmar itu kan ciri khas salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki kekayaan terbesar keragaman etnis dan agamanya. Dapat dihitung, negara ini memiliki 135 etnis yang menyebar di seluruh penjuru Myanmar. Myanmar ini menggunakan bahasa resmi, bahasa Myanmar, tentu jelas. Dalam segi politik, Myanmar ini merupakan negara yang masih menebar konflik dalam politik dalam maupun sosial. Ditandai pada pemilu 1990, National League for Democracy atau NLD menang telak atas lawannya dengan perolehan 392 kursi dari 425 yang tersedia. Pada tahun 1900 ini, lebih dari 100 orang NLD anggota parlemen yang baik akan dipenjara, diasingkan atau menghilang. Maka sejak itu kaum minoritas yang ada di Myanmar merasa terpinggirkan, atau ya kalian tahulah negara Myanmar saat ini bagaimana perlakuannya kepada etnis Rohingya. Dalam bidang perekonomian, Myanmar merupakan negara berkembang yang memiliki pendapatan per kapita mencapai skala rendah, yaitu 1,44 US dollar pada tahun 2011 ya. Pendapatan domestik bruto sebesar 307,3 miliar US dollar dengan pendapatan per kapitanya sebesar 6.000 US dollar. Ladang penghasilan negara Myanmar ini terletak dalam sektor pertanian, industri, dan pertambangan. Pada tahun 2011, pendapatan per kapita mencapai, itu udah ya. Oh iya, lupa. Tingkat pendidikan warganya cenderung rendah, yaitu pada level sekolah dasar dan sekolah tingkat pertama. Mungkin ya emang cita-citanya emang masuk ke pertanian, mungkin ya, pertambangan, langsung kerja gitu, mungkin. Sejak abad ke-16, negara Myanmar ini memiliki SDA, sumber daya alam yang sangat melimpah ruah, mulai dari yang tersebar di wilayahnya sehingga diperebutkan oleh penjajah-penjajah oleh negara-negara Eropa, antara lain Inggris, Belanda, dan Prancis.
yang terkenal itu kan di Myanmar, sih kalau nggak salah. Oh bukan deh. Nah lanjut ke Sejarah masuknya Islam di Myanmar. Islam masuk ke Myanmar banyak berbagai versi ya yang yang ada tahu gitu. Kalau nggak salah ada 2 versi. Yang pertama itu Islam tiba di Arakan pada abad ke-7 Masehi melalui pedagang Arab yang dipimpin oleh Muhammad bin Hanafiya. Di sisi lain juga pada abad 9 Islam masuk ke Myanmar ke daerah Arakan, diperkirakan di Bengal atau di Bangladesh, dengan tujuan sama awalnya berdagang dan berdakwah. Namun sejarah munculnya Islam Rohingya memperoleh momentumnya ketika Arakan dikuasai oleh Raja Nara Meghala. Kedatangan Islam pada abad 8 dan abad 9 mempunyai ikatan batin. Perkembangan Islam dari India. Arnott menyatakan bahwa pedagang Islam dari India telah menyebarkan Islam ke Myanmar. Nah, berbagai banyak versi tentang Islam masuk ke Myanmar. Oh, ada juga tentang sini yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Myanmar itu pertama kali tiba di Burma. Pelopornya itu adalah Syed Muhammad al-Hanafiya, salah satu putra Khalifah Ali pada tahun 680 Masehi. Ia mengalahkan dan menikahi Ratu asli Rakhine Utara, dan Ratu dan para pengikutnya beralih ke Islam atau mengalahnya. Melalui pedagang Arab ini, pedagang Arab itu tiba di Myanmar dan menetap di sepanjang pantai Myanmar selama 1 abad. Dan saudagar Arab ini mendarat di delta sungai Ayeyar Wadi, semenanjung Tanin, Har-i, dan Rakhine. Kedatangan umat Islam ini dicatat oleh orang-orang Cina, Eropa, dan Persia. Kala itu orang Islam hanyalah seorang pedagang yang menetap, dan ada juga yang menjadi seorang militer, tawanan perang, pengungsi, dan korban perbudakan. Yang sampai sekarang ya kalian tahulah Myanmar bagaimana kondisinya. Keterangan tentang dengan berlabuhnya orang Islam, orang Muslim di Burma tercatat dalam kronik Burma yang merekam kehadiran Muslim pada era kerajaan pertama Burma, Pagan atau Bagan, pada tahun 1044 Masehi. Dua orang pelaut Muslim itu yang bernama Biatwi dan Biata, yang merupakan keluarga Biat, mungkin istilahnya itu, tiba di pantai Burma dekat Taton. Setelah kapalnya rusak dan mereka berenang ke pantai Burma, berlindung dan tinggal di biara di Taton, karena raja di daerah Taton itu melihat kedatangan Muslim dan menjadikan dia takut terhadap mereka, dan raja itu membunuh saudara tertua ketika sedang tidur. Saudara yang paling muda berhasil melarikan diri ke Bagan dan berlindung kepada Raja Anawarta. Kemudian dia tinggal di Bagan dan menikahi seorang wanita dan memiliki 2 orang anak, Swabian bersaudara. Nah, secara umum terdapat berbagai kaum Muslim yang ada di Myanmar dengan memiliki cirinya masing-masing dan sejarahnya. Terbagi menjadi 4 kategori. Muslim di Myanmar itu Muslim Burma atau yang dikenal dengan Jerdabe, 2 Muslim India, Kalapate, 3 Muslim Cina, Pantais, dan terakhir Muslim Arakan, Rohingya.
Jejak-jejak peradaban Islam di Myanmar. Kita lihat ya jejak peradaban Islam di Myanmar. Pada tahun 1430 diarahkan berdiri sebuah dinasti yang bernama Merauk U. Dinasti Merauk U adalah sebuah kerajaan Islam dengan khalifah yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman Shah sebagai pendiri dinasti itu. Saat itu, siapapun yang ingin menjadi seorang raja, mereka terlebih dahulu harus dipilih secara konstitusional dan harus mengerti ilmu pengetahuan Islam. Selama dinasti Merauk U ini berjaya, banyak perkembangan yang terjadi. Di antaranya sastra dan budaya Arakan yang berkembang dari segi kehidupan. Masa tersebut disebut dan dikenal dengan masa kejayaan dalam sejarah Arakan. Pada masa pertengahan, beberapa raja menggunakan gelar Muslim dan menggunakan tulisan Arab di mata uang, seperti mereka tiru dari kerajaan Bengal. Pada kejayaan dinasti itu, membangun berbagai macam infrastruktur, salah satunya Masjid Jami Bengali, yang sampai sekarang ini ada di pusat peta lokasi yang ada di Myanmar, dengan ciri khas menara tinggi yang dilapisi oleh keramik putih. Organisasi keagamaan Muslim yang pertama yang datang ke Burma pada tahun 1922 adalah cabang dari Jamiat Al-Old India atau Dewan Ulama yang berafiliasi dengan Partai Kongres di India. Namanya adalah Provinsi Jamiat Al-Ulama di Burma. Pada akhir Perang Dunia Kedua, kota itu tidak terulang dengan nama baru Al-Mashriqat Al-Islamiyah menjelang kemerdekaan Burma. Ini mengenetikan dengan bahasa Indonesia mungkin. Organisasi itu kembali mengubah namanya menjadi Jamiat Al-Islam Al-Burma. Meskipun organisasi paralel didirikan di Burma Hulu pada tahun 1946, kedua organisasi tersebut bersatu menjadi satu badan yang disebut Jamiat Al-Long Burma. Setelah kemerdekaannya pada tahun 1948. Pemerintah Myanmar yang menangani urusan Islam melalui 5 asosiasi Islam, yaitu Dewan Urusan Agama Islam atau HAKI. Yang kedua Jamiat Ulama Al-Islam, HAKI juga. Semua asosiasi Maulawi Myanmar, Organisasi Keagamaan Pemuda Muslim Myanmar, dan Liga Nasional Muslim Myanmar. Pada masa Kesultanan Bengal, yaitu Nasaruddin Muhammad Shah membentuk sebuah organisasi, salah satunya Organisasi Nasional Arakan Rohingya atau ARNO. Organisasi ini merupakan gabungan dari Front Islam Rohingya atau ARIF yang dipimpin oleh Nurul Islam, Organisasi Solidaritas untuk Rohingya RSO yang dipimpin oleh Dr. Yunus, dan RSO pimpinan Prof. Muhammad Zakaria. Sebagai alat perjuangan, organisasi ARNO juga memiliki sebuah radio, yaitu Radio Rohingya, yang mengudara dengan bahasa asli mereka. Siaran dapat diakses via internet. Radio ini merupakan corong terdepan dalam perjuangan ARNO untuk kemerdekaannya dengan cara menyebarluaskan informasi yang menyangkut dengan Muslim Rohingya, baik dalam negeri maupun di pengungsian. Organisasi perlawanan yang dikenal ARIF dan RSO mencoba membentuk aliansi dengan semua Burma. Burma Muslim Union atau ABMU untuk menentang pemerintahan Myanmar yang didominasi oleh penganut Buddha. Masalah agama Islam ini mengancam keutuhan wilayah. Mereka menganggap seperti itu.
Negara Myanmar harus mengatasi tuntutan kemerdekaan orang-orang Rohingya di Arakan. Upaya ini dilakukan dengan sangat hati-hati sebab lokasinya serta solidaritas Muslim bisa merembet dan memancing keterlibatan Bangladesh maupun negara-negara terdekat yang lain. Ya, ada belum tahu mengetahui gitu ya, konflik yang terjadi di dalamnya. Tapi di sini dijelaskan upaya negara Myanmar mengupayakan agar mensterilkan konflik yang sudah terjadi sampai sekarang. Mungkin itu ya, harus bisa mengatasi tuntutan kemerdekaan orang-orang Rohingya di Arakan. Lanjut. Kehidupan umat Islam kontemporer di Myanmar. Dalam keseharian umat Islam secara umum ya, Islam Muslim itu di Myanmar itu kan ada 5, ada dari India, Burma, Melayu, Cina. Mayoritas umat Muslim Rohingya beraliran Sunni yang bermadzhab Hanafi. Besaran umat Islam di Myanmar ada berbagai macam. Ada yang menekuni usaha pertanian, ada yang berdagang eceran. Tapi Muslim di Myanmar itu tidak memakai bahasa Burma walaupun tinggal di kawasan Burma, karena menghindari penggunaan nama Muslim untuk berasimilasi dengan masyarakat lokal dalam kegiatan perekonomian. Dalam kegiatan perekonomian, Muslim Burma sebagian besar populasi menjadi petani, mungkin ladang usaha, ladang premier ya. Sedangkan Muslim India yang berada di Burma merupakan populasi menjadi pedagang. Di wilayah Arakan sebelum tahun 1930, umat Muslim Rohingya berprofesi menjadi pengawal kerajaan dan pegawai keamanan Inggris yang terawal, mungkin sebelum kemerdekaan Myanmar itu sendiri yang masih dijajah oleh penjajahan Inggris. Pada masa itu banyak kesempatan bagi Muslim Rohingya mendapatkan pendidikan yang tinggi, memperoleh jabatan di kerajaan, bekerja di bank, dan menjadi agen perdagangan. Nah, problematika kehidupan umat Muslim di Myanmar apa sih? Nah, kita lihat aja di sini. Yang pertama mungkinnya perbedaan tempat dan budaya yang mengakibatkan perbedaan karakteristik konflik yang menyebabkan konflik itu sendiri. Nah, karena itu pemahaman tentang konteks sosial di Myanmar, terutama negara bagian Rakhine, menjadi sangat penting untuk dapat memahami konflik antara Muslim Rohingya dengan Buddha Rakhine. Pemerintah Myanmar memperlakukan Muslim Rohingya secara kejam. Muslim Rohingya diusir dari negerinya, harta dirampas. Pemerintah juga menafikan hak kewarganegaraan mereka. Tahun 1930, awal dari kemelaratan dan penindasan bagi Muslim Myanmar. Beberapa serangan atau perlakuan kejam yang diperlakukan oleh pemerintah Myanmar di Yangon dan di Bandanai. Diperkirakan korban mencapai 200 korban jiwa orang Muslim. Tanah-tanah milik Muslim Myanmar dirampas pemerintah, diperas uangnya oleh penduduk Buddha, dan terlebih lagi dipenjarakan tanpa ada bukti yang salah atau sewenang-wenangnya penduduk Buddha, dan berlanjut sampai saat ini. Selama 33 tahun, Muslim Rohingya diperlakukan secara keji oleh pemerintah Myanmar. Dihitung dari awal perlakuannya kepada umat Muslim Myanmar yang menyebabkan 122.750 orang Muslim Rohingya terbunuh, 140.000 kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab keagamaan dibakar, 300 desa yang berisi kaum Muslim dibakar, 731 masjid dan tempat peribadatan yang sudah ada di Myanmar dihanguskan, dan 1.250 orang Islam dipaksa untuk masuk agama Buddha oleh pemerintah. Nauzubillah min dzalik. Semoga Muslim Rohingya mendapatkan ridho dan mendapatkan kematian yang syahid
Semoga husnul khotimah. Amin. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dari segi faktor politik, menempatkan etnis Rakhine dan orang-orang muda di daerah mayoritas muslim Rohingya secara paksa dan diskriminasi politik agar upaya junta militer melakukan diskriminasi politik terhadap warga Rohingya dengan membekukan aktivitas politiknya. Dalam faktor ekonomi, etnis Rakhine diberi kepercayaan junta militer untuk menolak keuangan, dan etnis muslim Rohingya tidak diberi pemerintah dalam menjalankan akses perekonomian seperti berniaga. Jadi musuh seberang itu adalah junta militer dari Myanmar itu sendiri, menurut pandangan saya. Krisis kemanusiaan di Rakhine yang melibatkan kaum minoritas muslim Rohingya mengakibatkan 600.000 orang etnis Rohingya mereka diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan. Sebagian lainnya juga banyak yang mengungsi ke negara-negara tetangga yaitu Myanmar, Malaysia, dan Thailand. Pada tahun 2015, lebih dari 2.000 orang etnis Rohingya terdampak dan diselamatkan oleh nelayan Aceh di Indonesia. Dalam peristiwa genosida yang terjadi di Myanmar terhadap kaum muslim Myanmar di abad ke-20 ini, Presiden Myanmar U Thein Sein cepat menolak tuduhan tentang kekerasan terhadap muslim dengan tegas menolak kewarganegaraan bagi setiap orang yang mengidentifikasikan diri sebagai Rohingya. Tapi berbeda dengan respon U Zhao Aye Mau atau Menteri Urusan Rakhine untuk wilayah Yangon yang mengatakan jika genosida terjadi di negara bagian Rakhine maka itu terjadi terhadap etnis Buddha Rakhine. Ya, malam ya. Mungkin mereka menutupi aib-aib mereka di front regional. Terdapat laporan media tentang pembentukan aliansi anti-muslim transnasional Buddha Hindu yang terdiri dari Ma Bata Myanmar, Bodu Bala Sena atau BBS dan dari Sri Lanka, dan Rastria Swam Sevak Sang atau RSS, gerakan politik nasionalis Hindu India di belakang Hindutva yang dipimpin oleh pemerintah India dari Partai Bharatiya Janata BJP. Perdana Menteri Narendra Modi. Ya, itulah apa sih namanya tuh organisasi yang membentuk sebuah aliansi yang bernamakan anti muslim. Tentu kita sebagai muslim menolak keras atas terjadinya pembantaian genosida yang terjadi kepada saudara kita muslim Rohingya. Kita hanya bisa membantu lewat doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dan menyelamatkan mereka yang berjuang demi kewarganegaraannya dan agamanya. Amin. Insyaallah. Ya, bisa dibilang. Amin. 2,000 years later. Nah, mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan dari artikel yang saya sudah buat ini tentang sejarah peradaban Islam di Myanmar. Untuk apabila kurang mengenai ilmu mengenai artikel yang telah dibuat, jadikan ini sebagai referensi atau referensi tambahan untuk penonton, dan mungkin kalian bisa lihat di berbagai jurnal-jurnal yang ada di Google, yang ada di berbagai jurnal internasional mengenai peradaban Islam di Myanmar. Agar tutup saja video ini. Berjumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.